أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa, ada yang mengingatkan saya kembali. Ustadz, kalau ngomong kemana-mana tuh jadi ngelantur. Kita tanya maksudnya, katanya mau jelasin yang soal 4 triliun, 3 triliun, 10,7 triliun. Saya ingin mengatakan kepada saudara adalah nikmati apa yang kemudian kita pelajari bersama. Nikmati. Jadi bagian yang terus-menerus berproses begitu. Insya Allah bakal nyampe. Dan tidak ada yang kemudian kita pelajari kecuali Allah izinkan kita pelajari. Karena itu insya Allah kalau kita yakini ini semua ada manfaatnya, insya Allah bermanfaat. Pasti nyampe. Insya Allah. Yakin, insya Allah nyampe. Tentu sudah penasaran kan? Ya, seperti mana kita dulu pernah belajar bahwa kalau bisa ya Allah, saya tahu nih kalau pengen punya mobil, bisa aja dari teman saya, dari apa gitu kan. Tapi kalau bisa mobil yang sendiri, rumah juga rumah yang punya sendiri gitu kan. Kalau pengen punya tanah yang kemudian kita beli sendiri dengan uang sendiri, sah, boleh. Karena itu pun saya juga sama seperti saudara semua. Saya bilang kepada saudara bahwa saya bisa memiliki 3 triliun itu, 4 triliun itu, apalagi kemudian kita peruntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bukan sekedar wasilah, tapi betul-betul punya. Sehingga kita bisa beli ini, beli itu untuk kepentingan agamanya Allah, dakwah kepada masyarakat yang lebih banyak lagi, lebih luas untuk al-Islam. Al-Izzatul Islam, untuk kemuliaan Izzatul Islam, untuk kemuliaan Islam insyaallah. Baik, saudara masih mengingat kisah terakhir kemarin tentang persoalan jodoh. Sebelumnya saya akan bawa saudara semua kepada ayat yang sangat saya senangi karena Allah. Ya, surah Ali Imran ayat 100 ke 23, 124 dan 125, 126. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Kisah tentang malaikat Allah diawali dengan Allah kemudian menceritakan tentang perang Badar. Perang Badar ini memang istimewa. Ada sahabat Rasulullah yang pedang belum lagi terhunus, tapi orang kafir yang kemudian mau diembat pakai pedang nih udah tercabik-cabik duluan. Sehingga bingunglah sahabat Rasulullah, kok ini udah aja. Ternyata Rasulullah kemudian menerangkan, malaikat-malaikat Allah yang membantu Anda semua. Di perang Badar Rasulullah kemudian mengingatkan kepada sahabat-sahabat dan diwariskan kepada kita semua, apakah kalian melihat
ada seorang yang berkuda putih, berkaki putih, memakai kemudian tanda di jidatnya, lalu memakai kemudian sorban hijau, itulah malaikat Allah. Dialah Jibril yang membantu saudara-saudara semua berperang di jalan Allah. Wow, luar biasa. Ya, wajar kalau kemudian pasukannya Talut bersama Daud berangkat ya melawan Jalut yang begitu kuasa, perkasa dan raksasa. Tapi apa? Kemudian Allah berfirman pada kita semua, "Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin." Pasukan yang kecil belum tentu nggak bisa ngalahin yang besar. Bisa, insya Allah bisa. Ya, mungkin musuh akan mengira udah habis tuh, udah habis, udah dibom, udah kelar. Ternyata diperlihatkan sama Allah adalah apa? Kayak ente juga bisa bikin film tuh. Bikin film seakan-akan daerah udah angus, sudah hancur. Padahal aslinya kan nggak ada. Seperti itu juga barangkali Allah Subhanahu Wa Taala. Nih, perkara malaikat Allah. Dan malaikat Allah ini bukan hanya di perang Badar, saudara. Di kehidupan ini pun ada. Dan saya tidak mengulangi. Sudah banyak nih pelajaran-pelajaran yang saya berikan atas izin Allah tentang persoalan malaikat. Di sekeliling kita tentara-tentara Allah, malaikat-malaikat Allah banyak sekali. Ittaqulu lil mu'minina alan yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bi thalathati alafin minal malaikati munzalin. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Wa ma ja'alahu Allahu illa bushra lakum wa litatma'inna qulubukum bih. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Allah meyakinkan kepada kita semua bahwa Allah punya 3.000 malaikat yang bisa Allah turunkan buat kita semua. Kalau kurang, Allah turunkan lagi 5.000. Apa urusannya dengan jodoh? Kita terusin tuh kisah yang kemarin Jumat kepotong. Setelah yang berikut ini, silakan. Saudara, kita belajar kemarin tentang tanda-tanda Allah Subhanahu Wa Taala. Sini ada undangan reuni nih kemarin ya kan? Si perempuan yang belum berjodoh ini dapat undangan reuni. Emaknya memastikan kepada dia, insya Allah ini adalah tanda dari Allah, nak, kamu berangkat, pergi kamu ke sini. Anaknya kemudian telepon dah ke temannya sekelas, nggak ada yang berangkat, teman satu angkatan nggak ada yang berangkat. Dia ngomong maknya, mak nggak ada teman-teman ayah yang berangkat. Udah, siapa tahu ntar sampai sono ada teman kamu yang apa namanya, diizinkan Allah akhirnya berangkat. Ya udah deh mak. Sepanjang hari, kemudian sepanjang pagi, siang, sore, malam anak ini berdoa bersama emaknya. Final di malam terakhir menjelang 3 minggu ini, kan ada malam terakhir tuh H-1. Emaknya ngajak anaknya nyopotin cincinnya. Ini nih momen yang paling saya seneng nih. Orang minta dengan nenggadah tangan akan berbeda dengan orang minta dengan begini. Paham pemirsa? Ada orang minta begini, tapi ada orang minta kepada Allah dengan begini. Lain tuh. Maksudnya apa? Ngasih. Emaknya bilang, nak, ini cincin buat apa di sini? Sementara emak punya anak belum berjodoh. Bismillah nak, besok kita ikrarkan ini, cincin kita lepas supaya bisa jadi sedekah yang mendatangkan jodoh buat kamu. Anaknya melihat emaknya nyopotin cincin, dia nggak mau ketinggalan lagi. Dia copot juga cincin. Mak, ini cincin dari emak ya. Emak rela nggak kalau saya juga ikut sedekah? Insya Allah emak rela. Copot tuh deh. Terus emaknya ngingetin, emak perasaan bukan cuma ngasih cincin deh. Ada gelang juga kan? Ada kalung kan? Ada anting, ada giwang kan? Ada mak. Di mana itu? Ada di lemari, mak. Ambil gitu deh. Biar sempurna datangnya pertolongan Allah. Wah, subhanallah. Ambil sama di lemari. Mak, nggak ada yang disisain nih mak. Nggak usah. Ntar kalau lo udah punya jodohnya, pasti ini balik. Kita minta mas kawin segini juga ntar, insya Allah. Ya deh mak, doa tuh. Ya Allah, kalau emang jodohnya anak saya ada di undangan reuni ini, mudahkan anak saya berjodoh di sini. Ya Allah Muhammad,
wa ala ali Muhammad. Dan terimalah sedekah kami ini ya Allah untuk membuat kita punya hajat, doa, keinginan, impian kekabul. Anak saya bisa berumah tangga dengan orang yang disayangi dan dicintainya. Dan dia mencintai dan menyayangi anak saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau sudah begini, udah full tuh. Udah full tuh. Impian udah, minta udah, bergerak udah. Jalan dah tuh. Reoni tiba. Turun dia naik taksi. Jreng, turun naik taksi. Bener. Tidak ada satu pun di antara teman-temannya itu yang dia kenal. Karena tidak ada angkatan tahun 90 yang datang. Ada orang nih dari angkatan 89 datang. Keceluk. Dia ngomong, Mbak, dari tadi saya liatin Mbak celangak-celinguk nyari temen ya. Iya nih, saya nyari temen ya nih. Tapi nggak ada yang datang. Sama. Emang angkatan tahun berapa? Tahun 90. Saya angkatan tahun 89. Oh, berarti saya masuk 89. Saya masuk, Mas keluar dong ya? Ya begitu deh. Sambil tuh berbisik si perempuan sama Allah. Ini kali ini jodoh saya. Habis nggak ada temennya. Saya juga nggak ada temennya. Kayaknya sama nih. Asik. Cuman karena perempuan kan dia nggak berani dong dia ngomongnya kan. Udah. Terus dia berdoa aja. Oh, inget tuh Allah dulu, Allah lagi, Allah terus dia doa. Apa dia. Subhanallah. Orangnya santun lagi. Emang kan begitu biasa kalau pendekatan kan payah diambilin. Minum diambilin, keselak diurutin. Besok begitu udah kawin aja. Soalnya ambil kayak nggak punya tangan aja, ambil sendiri sono. Kalau jatuh, kaki kena matanya. Itu dulu mah, kenapa? Nggak jatuh aja dilus. Kacau banget deh nanti badannya. Nggak jatuh dilus. Ini kaki kenapa? Dosa loh. Belum kawin lus-lus aja. Orang ini diambilin minum. Ya Allah, inikah jodohku? Wah. Ini segmen berapa sih? Jangan lupa masih ada satu segmen lagi ya. Lewat dulu dah. Lihat dulu yang mau lewat dulu dah. Insya Allah kita habisin cerita di segmen satu yang terakhir ini insya Allah. Silakan. Baik pemirsa. Ini betul loh. Ini salah satu kisah favorit saya kalau ceritain tentang doa. Hubungan dengan pertolongan Allah, malaikat Allah, sedekah gitu ya. Oh senang saya, cerita ini senang banget. Udah lagi berdoa, mudah-mudahan ini jadi jodoh saya gitu. Tiba-tiba ya ada anak kecil ngelendotin si lelaki angkatan 89 ini. Wah lemes dah tuh si perempuan ini. Ya, dia udah punya anak. Salim sama tante, salim, ayo salim. Salim lemes banget tuh, salimnya malas banget itu. Ya Allah, ternyata udah punya istri dia, ya Allah. Angus lagi aja. Lewat lagi aja nih reuni. Ini reuni kan tuh. Ini kan reuni nih. Tidak ada yang membuat undangan, mengirimkan dan menjatuhkan ke rumah si fulanah ini kecuali Allah kan. Udah harapannya udah gede, ternyata si lelaki angkatan 89 ya. Sebenarnya bukan 89 nih, keluarnya tahun 89, dia masuk tahun 90 jadi nggak ketemu. Apa gimana nggak ngerti dah tuh, pokoknya nggak ada nih berdua temennya. Ini Allah udah ngatur loh, ini based on true story. Kalau Allah udah mau ngerjain kun fayakunnya begini bos ceritanya. Salim sama tante, salim nih anak salim. Nih dia. Nih anak ini. Karena saya bukan patinosidin, untuk menunjukkan perempuan gampang giniin aja deh tuh. Ya, sederhana kan. Hidup mah jangan ribet bos, simpel aja. Ya. Ini anaknya salim dan ke tante. Assalamualaikum tante, sehat, gitu kan ya? Assalamualaikum tante. Waalaikumsalam. Kamu manis banget, cakep banget. Ngobrol, sadar nih si perempuan. Kok dari tadi ini cuma sama anaknya doang nih. Bininya kemana ya? Gitu. Nanya nih si perempuan. Mas, dari tadi saya ngelihat Mas sendirian sama anak ini. Emang mamanya kemana? Itulah, Dek. Istri saya sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Alhamdulillah. Kacau nih.
Kacau. Istri meninggal. Istri meninggal, alhamdulillah. Ya Allah, ternyata duda. Gak apa-apa deh. Gak apa-apa. Si suami ini, si orangnya. Kenapa mbak? Kamu sendirian? Enggak. Meninggalnya kapan tadi? Udah 2 tahun. Nggak nyari lagi? Ya lagi nyari sih. Saya juga subhanallah ya, sampai sekarang saya belum menikah. Oh, mbak belum menikah. Siapa namanya? Kita lupa kenalan nih. Nama saya siapa gitu sebut deh kan, Fulana gitu. Subhanallah. Berteman jatuh dia di benik nih. Jatuh kenalan apa segala macam. 3 bulan setelah peristiwa itu langsung dia punya jodohnya, dan Allah mengistimewakan dia. Nggak telat dia, karena udah punya anak juga 8 tahun. Udah punya anak juga, nggak bakal ya kalau ketemu lagi sama teman reuni tahun depan dia udah gagah. Anak lu berapa? Anak 1 nih, saling udah punya, padahal anak ini anak bawaan. Itu Allah tuh, nggak bakal telat. Allah udah aturin. Anak tiri sama anak kandung sama aja bos, insya Allah. Asal rasanya hati kita nyambung sama. Ini dia, jatuh deh. Nah sekarang kita pelajari rahasia sedikit. Bos, apa ente yakin di hotel itu isinya manusia semua? Apa enggak sebaliknya tuh? Di hotel itu isinya malaikat semua. Mereka cuma kemudian bersatu padu untuk membuat 2 sejoli ini bertemu. Kok aneh? Teman seangkatan 90 kagak ada, 89 kagak ada, emang udah begitu? Nggak ada yang tahu undangan itu kecuali dia. Om bos, tenang dulu. Ada kok yang tahu, kan dia telepon. Teman-teman itu angkatan 90, datang nggak? Ternyata enggak. Emang malaikat nggak bisa jagain telepon apa? Ente aja kalau bikin kartu kredit suka ngebohong kan? Kan suka ditulis tuh, untuk keadaan darurat siapa yang saudara bisa hubungin. Saudara pasang 1 orang, saudara bayar Rp25.000. Dari mulai hari ini sampai 2 minggu kemudian jaga-jaga. Begitu ditelepon, ada maulananya. Ada, tapi lagi itu bisnis. Bisnis ya. Biar kartu kreditnya cair. Ente aja bisa ngatur tuh. Rumah seakan-akan rumah ente, betul nggak? Mobil seakan-akan mobil ente, apalagi Allah. Allah jagain ujung telepon, jagain. Karena anak ini bakal nelpon ke temennya. Yang ngangkat bukan temennya bos, malaikat Allah. Aneh nggak bisa datang. Udah ente aja datang, aneh doain mudah-mudahan di situ ketemu jodohnya. Itu dia. Semua malaikat Allah semua. Ini yang bisa begini Hollywood nih. Hollywood kalau udah begini nih, udah paling mantep karena nggak ada agama, dia akan jadi sah-sah saja nggambarin malaikat kayak apa gitu. Kalau kita kan nggak boleh tuh. Masa malaikat Jibril di apa? Nggak boleh kita. Ada aturan main itu. Tapi kalau Hollywood terserah dia deh tuh. Evil, devil, angel, demon, apa segala macam tuh terserah aja tuh malaikat, pokoknya ada visualnya. Kalau kita nggak boleh, tapi bukan nggak boleh lalu kita nggak meyakini, harus kita yakin tuh. Pertemuan demi pertemuan diatur sama Allah. Ente lihat tadi, 1000 malaikat Allah turunin. 3.000 kalau kurang. Tambahin lagi 5.000 kalau kurang. Berapa totalnya? 9.000 malaikat. Berapa sih isi satu ini? Satu hotel berapa sih? Jangan-jangan taksi yang di stop tuh. Taksi yang di stop. Kemana? Ke hotel YM. YM hotel apa? Hotel Yusuf Mansur. Wah, kon main. Impian. Kita bicara impian, keinginan, insya Allah. Bisa jadi itu bukan taksi betulan, bos. Bukan taksi betulan. Ini limosin. Yang Allah kirimkan dengan malaikat sebagai drivernya. Mau kemana, mbak? Mau ada acara reuni? Sendirian nih. Reuni kan biasanya berdua sama pasangan sama laki apa gitu. Itulah, saya belum punya jodohnya, pak. Doain ya. Oke, saya doain. Mudah-mudahan. Mbak, sama Allah mesti yakin. Wah, ngobrol nih sama dia. Gede gitu. Ini bukan orang nih, malaikat. Satu hotel, dan jangan-jangan hotelnya pun bukan hotel manusia. Ini disebut dengan alam malakut. Udah kerjaan Allah dan ini begini. Insya Allah. Baik saudara, kita cukupkan dulu sampai di sini. Saya berdoa betul Allah yang punya keajaiban memberikan keajaiban jodoh buat yang belum berjodoh. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Yang penting jangan kurang keyakinan di hati kami semua bahwa Engkaulah yang Maha segala-galanya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillah rabbil alamin. Buat yang belum berjodoh, jangan cuma berdoa, bersedekahlah. Mudah-mudahan yang bersedekah pun tidak cuma yang pengen punya jodoh, tapi orang tuanya, kakaknya, adiknya, kanan kirinya berdoa dan bersedekah buat dia.
Jazakallah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.